Eh, ayat berapa sekarang ya? Kalau tidak salah ayat ke-12 surat Al-Baqarah, Ustaz. Al-Baqarah ya, insyaallah. Iya. Ya, Baik. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat serta salam dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat Al-Ustadz, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nasaruddin, mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup CC and Friend for Allah dan FIKP Unhas, menyampaikan ahlan wa sahlan di kajian rutin kita yaitu kajian tafsir ayat Al-Quran. Di mana pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7. Namun sebelum memulai kajian kita pada hari ini, ada beberapa buah penyampaian yang akan kami sampaikan. Pertama, untuk kelancaran penyampaian materi, selama 60 menit perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian kita pada hari ini. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan dan kita persembahkan secara tulus dan jujur dengan hitungan yang tak terhingga. Kita persembahkan puja dan pujian itu kepadanya karena kita meyakini bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita rencanakan hanya dapat terlaksana dengan baik dan sempurna karena limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya derajat yang tinggi dan mulia di sisinya hanya dapat digapai karena karunia pertolongan Allah semata. Demikian pula kita meyakini bahwasanya dosa-dosa dan kesalahan akibat maksiat dan pelanggaran yang kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, hanya dapat terhapuskan melalui ampunan Allah Subhanahu wa taala semata. Berangkat dari keyakinan tersebut, sehingga setiap waktu dan setiap saat kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tak terhingga dan pujian-pujian yang tulus dan jujur kita haturkan hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan kami untuk melanjutkan kajian tafsir yang secara rutin kita laksanakan di pagi hari Ahad, di mana pada beberapa pertemuan yang lalu, ya 3 atau 4 pertemuan tidak dapat kita lakukan. Saya minta izin karena pekan yang lalu kami diminta untuk membimbing 96 jamaah umrah yang berasal dari Makassar
Tanur Mutmainnah. Alhamdulillah, ya, rangkaian ibadah umrah serta city tour kunjungan ke beberapa destinasi bersejarah baik di kota Madinah maupun di kota Mekah telah tuntas dilakukan. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sempurna menurut ukuran kemanusiaan terlaksana. Harapan kita ya semoga aktivitas ibadah dan ziarah ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan kepada teman-teman berserta keluarganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini ya, setelah kami tiba kemarin ya, kita dapat melanjutkan aktivitas mulia ini, mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin sebagaimana yang sering kita ulangi bahwa mempelajari kitabullah Al-Qur'an secara sungguh-sungguh, secara lebih serius melalui proses penghayatan dan tadabbur adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah surahnya dan nomor ayatnya semoga kita masih ingat ya. Tidak mengapa kita ulangi. Lancar kaji karena diulang. Semoga dengan pengulangan dalam setiap pertemuan hal itu akan mengokohkan dan menguatkan ingatan kita terhadap ayat mulia ini dan meninggalkan jejak positif di dalam hati kita yang dapat memberikan motivasi yang semakin kuat kepada kita untuk melakukannya, yaitu mentadabbur dan menghayati Al-Quran. Dalam surah Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, telah kami turunkan dia kepadamu Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka, maksudnya manusia, menghayati, mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca belaka, tidak hanya dihafal belaka, tetapi melalui bacaan, melalui hafalan, kita juga harus bersungguh-sungguh melakukan tadabbur terhadap itu penghayatan. Kita menggali makna-makna dan hikmah-hikmah serta pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, di mana di dalam setiap ayatnya itu terdapat hukum-hukum yang mesti kita patuhi. Terdiri dari perintah yang mesti kita laksanakan atau larangan yang mesti kita jauhi. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal berusaha mengambil pelajaran darinya. Nah, inilah yang kita lakukan di setiap pekan di hari Ahad pada waktu pagi. Kita mentadabburi Al-Quran. Kita mulai secara runut dari surah Al-Baqarah yang hari ini ma'asyiral muslimin kita telah sampai pada ayat yang ke-13. Kemarin kan 12 ya, kalau tidak salah. Kemarin kita sampai pada ayat yang ke-12. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala
humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita terjemahkan dulu secara harfiah atau letter lain. Kata per kata. Wa dan iza apabila qila dikatakan lahum kepada mereka. Qila dikatakan. Ini enggak tahu ya, tidak disebutkan siapa yang mengatakan. Tapi kalau kita mentadaburi, menghayati perkataannya, maka pasti insya Allah kita akan tahu siapa yang mengatakan ucapan ini kepada mereka. Apa perkataannya? Aminu kama amanan nas. Perkataan yang disampaikan kepada mereka itu adalah aminu, berimanlah kalian. Kama amanan nas, sebagaimana telah beriman manusia-manusia, orang-orang sebelumnya. Ya. Jadi kita akan tahu siapa sih sesungguhnya yang senantiasa menyeru manusia, mengajak manusia, memerintahkan manusia ini untuk beriman. Tentu saja ucapan ini diserukan oleh orang-orang beriman. Dan penggawanya orang-orang beriman yang berada di garda terdepan orang-orang beriman yang senantiasa menyeru manusia agar beriman adalah para nabi dan rasul. Inilah ucapan mereka. Dan inilah aktivitas utama mereka menjalani kehidupan ini. Kalau kita buka umpamanya surah Yusuf ayat 108. Surah Yusuf ayat 108. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama kita membuka surah Yusuf ayat 108 ya. Kita akan tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan ini aktivitas utamanya dan terus-menerus ia lakoni sampai ia tutup usia adalah mengajak manusia beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah yang telah kita sebutkan dan ayat yang telah kita tentukan, surah Yusuf ayat 108 tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, kita sampai di situ ya, ada lanjutan ayatnya, namun kita akan sampai di situ ya, karena inilah makna yang kita inginkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia beriman kepada Allah. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyeru manusia, mengajak manusia beriman kepada Allah. Ala basiratin. Seruan ini, ajakan ini ala basirah. Di atas basirah. Jadi landasannya, pondasinya, tiang penyangganya adalah basirah. Apa itu basirah? Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan al-basirah itu dengan kalimat yang sangat amat ringkas, namun maknanya sangat dalam. Beliau mengatakan, al-basiratu hiya al-ma'rifatu allati biha tumayyizu bainal haqqi wal batil. Basirah itu adalah pengetahuan, ilmu yang dengannya engkau dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ilmu tersebut tentunya adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Hanya ilmu itulah
yang dapat memberikan kemampuan bagi orang yang mengetahuinya, yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah, memiliki kemampuan untuk membedakan secara tepat antara yang hak dan batil. Kalau yang hak itu adalah halal, maka yang batil adalah haram. Hanya dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah seseorang bisa membedakan antara yang halal dan haram. Oh, ini halal, ini haram. Kalau yang hak itu adalah tauhid, maka yang batilnya adalah syirik. Hanya dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah lah seseorang bisa membedakan ini tauhid, ini mengesahkan Allah, dan ini syirik. Ya, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang al-haqnya itu adalah sunnah, maka yang batilnya itu pasti adalah bid'ah. Maka hanya dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah seseorang dapat membedakan, oh ini sunnah dan ini bid'ah. Sehingga dengan ilmu ini dia bisa mengamalkan yang hak, yang tauhid, yang halal, yang sunnah, dan dapat menjauhi al-batil, yaitu syirik, yaitu maksiat, pelanggaran, dan bid'ah. Nah, ma'asyiral muslimin. Jadi kita sudah tahu ya, melalui ayat ini bahwasanya yang menyeru manusia, mengajak manusia untuk beriman adalah para nabi. Berada di garda terdepan mereka. Lalu setelahnya adalah para ulama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Sebab Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu sesungguhnya tidaklah mewariskan uang emas dan uang perak untuk umatnya. Walakinnahum warrasul ilma. Akan tetapi mereka, para anbiya, para nabi dan rasul itu telah mewariskan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu risalah, ilmu tauhid, ilmu beribadah hanya kepada Allah. Itulah ilmu yang diajarkan oleh para nabi dan diwariskannya untuk umatnya. Jadi dari masa ke masa setelah para nabi dan rasul, yang menyeru manusia agar beriman kepada Allah adalah para ulama. Di mana saja mereka berada, mereka senantiasa mengatakan kepada manusia, aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian kepada Allah sebagaimana orang-orang dan manusia-manusia terdahulu, para pengikut nabi dan rasul telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, ma'asyiral muslimin, balasan kebanyakan orang, sikap kebanyakan orang terhadap seruan keimanan itu sangat amat mengecewakan. Baik ia ucapkan dengan lisan mereka, namanya bahasa lisan, atau mereka nyatakan, mereka ungkapkan dengan bahasa tubuh mereka. Apa sikap itu? Mereka mengatakan sebagaimana Allah informasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 13, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka justru berkata, anu'minu, alif yang di atasnya ada hamzah, itu namanya harful istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya. Sehingga maknanya apakah? Anu'minu, apakah kami mesti beriman? Kama, sebagaimana amana telah beriman as-sufaha, orang-orang bodoh itu. A'udzubillah. Mereka menuding, mereka menuduh bahwa yang beriman kepada Allah itu hanyalah orang-orang bodoh. Ya. Begitulah tuduhan mereka, ma'asyiral muslimin. Begitulah anggapan mereka sejak masa Rasulullah SAW. Bahkan mereka
menuduh Rasulullah sebagai orang gila karena seruan keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ajakan keimanan yang diserukan oleh Rasulullah. Mereka tuduhlah Rasulullah itu sebagai orang gila, dibawanya lagi orang bodoh. Auzubillah. Itulah yang diyakini oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan dedengkot-dedengkot kekufuran serta kemusyrikan di masa yang lalu. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengatakan, yang orang-orang pengajian itu orang-orang kolot, orang-orang terbelakang. Maksudnya kolot ya bodoh, terbelakang artinya bodoh, sufaha. Ya, mereka hanya mengulang bahasa dan keyakinan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Mereka hanya mewarisi anggapannya Abu Jahal dengan Abu Lahab yang mereka nyatakan dengan bahasa lisan mereka yang mereka tujukan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kita akan dapati orang-orang seperti itu dari masa ke masa. Bahkan di generasi kita hari ini, di sekeliling kita, di kampus kita, di kantor kita, di pasar-pasar kita, di pertemuan-pertemuan kita. Ketika kita mengajak mereka beriman kepada Allah, menjalankan sunnah, mereka katakan, itu kolot, itu ketinggalan zaman. Itu bahasa yang semakna dengan bodoh. Mereka menganggap bahwa orang-orang bodoh ketinggalan zaman aja yang melakukan itu. Ya. Jilbab, cadar, cingkrang, pelihara jenggot, itu dianggap oleh mereka adalah orang-orang kadrun, kadal gurun. Ya. Subhanallah, ternyata yang terdapat di dalam ayat ini sudah kita saksikan di sekitar kita. Betapa kenyataan itu ma'asyiral muslimin terpampang nyata dan jelas di sekitar kita. Orang-orang yang ketika diajak untuk beriman kepada Allah dan mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk ibadah ritual dan ibadah sosial, mereka mengatakan itu kolot, itu ketinggalan zaman. Bahasa lain daripada sufaha, itu kebodohan. Itu orang-orang bodoh. Oh, ternyata mereka ada juga di sekitar kita. Tetapi ketika kita dituding seperti itu, karena mengajak pada kebaikan, karena mengajak pada keimanan, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu sakit hati, kita tidak perlu minder, karena Allah yang menjawab anggapan mereka itu. Allah yang menjawab tuduhan dan tudingan mereka itu di dalam ayat yang sama. Surah Al-Baqarah ayat 13 yang berada di ujungnya. Allah mengatakan, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka itulah humus sufaha, merekalah orang-orang yang bodoh, merekalah orang-orang yang terbelakang. Ya, ma'asyiral muslimin, kalau mereka mengatakan orang yang tutup aurat, pakai jilbab, pakai cadar, kadal gurun, ya, itu manusia sebelum mengenal syariat itu nggak pakai pakaian. Sebelum mengenal syariat dan risalah samawiyah, itu mereka nggak pakaian. Yang memerintahkan berpakaian itu ma'asyiral muslimin menutup aurat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menciptakan untuk manusia sarana, fasilitas bagi mereka untuk menutup aurat. Pada dasarnya mereka tidak menutup aurat. Sebagaimana pada dasarnya manusia tidak memiliki ilmu, akal mereka belum berjalan dengan normal. Ini bayi-bayi kan? Mana ada bayi dilahirkan langsung berjilbab. Sebagaimana tidak ada bayi yang dilahirkan langsung bisa membaca, langsung bisa menganalisa.
Kita dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa dan tidak berpakaian apa-apa. Maka pada dasarnya kalau ditarik ke belakang, kita ini bodoh dan kita tidak berpakaian. Yang membuat kita ini berpakaian adalah kecerdasan akal kita yang sudah diasah dengan iman dan dengan syariat. Barulah kita pintar. Oh, ini nggak boleh diperlihatkan kepada orang. Yang mengajarkan kita menutup aurat adalah syariat agama yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kecerdasan. Jadi orang-orang yang menutup aurat sebenarnya itulah orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya. Sementara orang yang buka-buka aurat itu, mereka sebenarnya terbelakang, jauh ditarik ke masa-masa di mana akal mereka belum berfungsi, yaitu masa-masa bayi. Bayi itu nggak malu, ma'asyiral muslimin, ditelanjangi, ditonton dalam kondisi tidak berpakaian. Bayi nggak ngerti, akalnya belum ada, ilmunya belum ada. Kapan seseorang itu merasa malu untuk memperlihatkan auratnya? Kalau akalnya sudah jalan, kalau akalnya sudah berfungsi, sudah ditanamkan di dalam akal itu ilmu, barulah dia merasa malu. Jadi kita kembali kepada ayat itu pada surah Al-Baqarah ayat 13. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang menuding-nuding, menuduh-nuduh orang-orang beriman itu sebagai orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang, orang-orang kolot, kadrun, kadal gurun, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Ya, Allah yang menjawab, bukan kita. Artinya orang-orang beriman itu dibela oleh Allah ketika mereka itu dituduh, dihina, ya, dengan kalimat-kalimat, kamu ini orang bodoh, kamu ini orang kolot, kamu ini orang terbelakang, kamu ini kadrun. Ya, kita nggak perlu balas mereka, Allah yang balas. Alhamdulillah, iya nggak? Allah yang balas. Suruh aja mereka baca, Mas, ya Mbak, ya, kalau Anda mengatakan kami ini kadrun, kami ini ketinggalan zaman, kami ini kolot, ya, tidak punya ilmu, tidak modern, ya kayak kalian, ya baca aja surah Al-Baqarah ayat 13 tuh, ujungnya tuh, di mana Allah mengatakan ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak menyadarinya. Seandainya mereka berilmu, pasti mereka akan sadari bahwa mereka itulah sendiri yang bodoh, bukan orang-orang beriman. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang menutup aurat kita itu akan mengangkat derajat kita. Ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah, itulah nanti yang akan mengangkat derajat kita. Karena setiap ibadah-ibadah itu akan mengantarkan kita pada sikap dan perilaku yang mulia. Sehingga dengan sikap dan perilaku itu, kita pun menjadi mulia. Meskipun hati orang-orang yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat mengingkarinya. Tapi nurani mereka akan mengakui secara tersembunyi dan rahasia. Jujur mereka nyatakan di dalam hati mereka yang paling dalam bahwa itu adalah kemuliaan. Nah, ma'asyiral muslimin, semua itu sikap beribadah dan taat patuh kepada Allah, laksanakan ibadah ritual, melakukan aktivitas sikap perbuatan akhlak mulia, ya, adab sopan santun, kemudian menutup aurat, itu disebabkan oleh ilmu.
disebabkan oleh ilmu. Itulah yang mengangkat seseorang pada derajat. Nanti kita akan bisa temukan dalilnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Di ujungnya ya, di ujung ayat itu. Saya bacakan, tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum shuzu fanshuzu. Baru kita masuk ayatnya yang kita maksudkan, yang kita inginkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini yang kita inginkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Jadi dengan keimanan derajat kita terangkat. Dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari keterpurukan, dari kekadrunan, kadal-kadal gurun, ya. Dulu kan sebelum datang iman, orang-orang Arab itu kadal gurun, ya, kadal, ya, yang hanya hidup melata, mencari makan, tidak tutup aurat, apa aja yang mereka lakukan. Kolot, ya, nggak berpakaian, ya, melacurkan diri mereka, itu adalah perbuatan kadal gurun masa lalu sebelum Rasulullah diutus membawa ilmu dan risalah, membawa iman dan hidayah. Ya kan? Nah, lalu kemudian dengan keimanan itu Allah akan mengangkat lagi dengan satu perangkat kepada derajat yang lebih tinggi. Perangkat itu namanya iman, namanya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan kepada orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, semakin patuh kita kepada tuntunan wahyu, kepada tuntunan risalah dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka derajat kita akan dimuliakan, akan ditinggikan oleh Allah. Ya. Dalilnya di penghujung surah Al-Mujadilah ayat 11. Meskipun orang-orang mengatakan, bodoh kamu, ketinggalan zaman kamu, kolot kamu, kadrun kamu, Anda tidak perlu berkecil hati, Anda tidak perlu kecewa, Anda tidak perlu berputus asa. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas, ala innahum sufaha. Ketahuilah bahwa yang menuduh kalian bodoh, sesungguhnya mereka itu sendirilah yang pada dasarnya adalah orang-orang yang bodoh, hanya saja mereka tidak menyadari. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita tidak boleh berubah ketika kita telah mendapatkan hidayah. Tidak boleh berubah. Kita harus konsisten dengan hidayah ini. Kita tidak perlu minder dan malu dengan hidayah yang Allah telah sampaikan kepada kita melalui ilmu yang kita pelajari. Tidak perlu minder. Laksanakan, amalkan, ya, ejawantahkan, cerminkan dalam sikap keseharian kita ilmu tersebut, hidayah tersebut, tanpa perlu merasa malu dan minder, tanpa perlu merasa terbelakang, kolot dan ketinggalan zaman. Meskipun mereka menyatakannya seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita buka nih kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya makna daripada anu'minu kama amana sufaha, ya, beliau mengatakan anasiru nahnu wa haula'i bimanzilatin wahidatin wa ala tariqatin wahidatin wa hum sufaha.
maknanya pernyataan mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah di masa lalu, ya. Mereka mengatakan, apakah kami akan menjadi seperti mereka? Yaitu mereka maksudnya adalah Muhammad dan para sahabatnya, berada dalam metode dan cara seperti mereka, sementara mereka itu adalah orang-orang bodoh. Berarti mereka menganggap metode yang diajarkan oleh Rasulullah, baik metode beribadah maupun metode dalam bermuamalah, berinteraksi sosial, itu adalah metode kebodohan. Ya. Jangan heran ma'asyiral muslimin kalau ada orang yang hari ini mengatakan metode sunnah itu metode kolot. Jangan heran. Orang-orang musyrik juga sudah menyatakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi metodenya yang dia anggap adalah metode kebodohan. Sunnah kan metode artinya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, walakinnahum la ya'lamun, firman Allah di ujung ayat ini, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka-mereka itu tidak mengetahuinya. Beliau mengatakan, wa min tamami jahlihim annahum la ya'lamuna bi jahlihim fid dhalalati wal jahli. Begitu parahnya kebodohan mereka yang menuduh-nuduh orang beriman sebagai orang bodoh. Begitu sempurnanya kebodohan mereka sehingga mereka tidak menyadari diri bahwa dengan sikap dan pernyataan itulah ya yang menandakan bahwa mereka sebenarnya adalah orang bodoh. Jadi orang bodoh itu yang kuadrat adalah orang yang tidak menyadari dirinya kalau dia bodoh. Ya. Itu adalah kebodohan kuadrat. Kejahilan kuadrat itu ma'asyiral muslimin, kejahilan kuadrat adalah ketika seseorang tidak menyadari dirinya bahwa dia jahil. Kesesatan kuadrat yang berlipat ganda yang sempurna itu adalah ketika seseorang tidak menyadari dirinya bahwa dia sesat. Itulah kesesatan yang nyata, kuadrat. Jadi kalau ada orang yang bodoh tapi dia menyadari dirinya bodoh, saya ini nggak tahu kasihan, saya nggak tahu. Ini bukan bodoh, bukan bodoh kuadrat. Ini bodoh yang bisa diajar, yang bisa selamat. Kalau dia menyadari dirinya bodoh. Orang sesat yang biasa-biasa, dia tahu, ya adalah orang yang mengetahui dirinya sesat. Saya ini tersesat. Ya. Maka orang ini bisa diselamatkan kalau dia masih menyadari dirinya sesat. Yang susah itu ma'asyiral muslimin, orang bodoh yang tidak menyadari dirinya bodoh. Ini yang nggak bisa diajar nih. Dia menganggap kebodohan itu adalah kecerdasan. Parah ini, ma'asyiral muslimin. Dia menganggap kesesatan itu adalah hidayah. Oh, ini parah ini, ma'asyiral muslimin. Nah, parah itu. Itu adalah kesesatan kuadrat dan kebodohan kuadrat. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka sendiri itulah yang tidak berilmu, tidak mengetahui. Beliau mengatakan, wa min tamami jahlihim annahum la ya'lamuna bi jahlihim bi halihim fi dhalalati wal jahli. Wa dzalika arda lahum wa ablagu fil 'ama wal bu'd 'anil huda. Kondisi itulah yang menyebabkan mereka semakin jauh terjerembab, jauh terjatuh dan terlempar ya, kepada kebutaan ya, dan semakin jauh terhempas dari hidayah. Jadi sempurnanya kebodohan yang menimpa seseorang adalah ketika ia tidak menyadari dirinya bahwa dia berada dalam kebodohan. Sempurnanya kesesatan yang menimpa seseorang adalah ketika dia tidak menyadari
bahwa dia berada dalam kondisi kesesatan. Dan keadaan inilah yang membuat seseorang itu akan semakin jauh terhempas di dalam kebutaan, di dalam kebodohan, semakin jauh terhempas dari petunjuk dan hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap kebodohan, ketidaktahuan kita terhadap petunjuk Allah membuat kita sadar diri, saya ini masih bodoh. Meskipun ya kita bergelar akademik panjang, ya. Jangan sampai gelar-gelar akademik panjang itu membuat kita ini buta hati, ya. Mentang-mentang ya sudah gelar LCMA, MHI, lalu dia merasa pintar dan segalanya dia tahu. Tidak, ma'asyarul muslim. Ya. Itu gelar-gelar itu hanyalah buatan manusia. Itu hanyalah pengakuan manusia. Di sisi Allah tidak berguna itu, ma'asyarul muslim. Gelar akademik ini nggak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berguna itu adalah pengamalan kita terhadap petunjuk risalah. Itulah yang berguna. Dan itulah yang dinilai oleh Allah. Seandainya ada tukang becak, ma'asyiral muslimin, dia jaga sholat berjamaah, menutup aurat dengan rapi, patuh dia dengan sikap seperti itu, ya, maka di sisi Allah dialah yang lebih mulia daripada ya saya yang bergelar LC, MHI, nanti doktor, sebentar lagi profesor. Tukang becak itulah yang lebih mulia di sisi Allah dengan pengamalannya yang patuh dan taat terhadap risalah, terhadap sunnah, terhadap ajaran kenabian. Dibandingkan saya yang kelak nanti barangkali bergelar profesor, doktor, fadlan akbar, LC, MHI, bla 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 bla, dengan gelar akademik yang panjang diakui oleh manusia. Kalau pribadi saya tidak mematuhi risalah, maka itu tidak ada apa-apanya. Maka itu adalah kehinaan dan kebodohan yang sesungguhnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Nah, kita lanjut pada ayat yang ke berapa nih? Nah, ayat yang ke 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا, dan apabila, laku, mereka berjumpa, alladzina amanu, dengan orang-orang yang telah beriman, qalu, mereka itu berkata, amanna, kami juga sudah beriman. Wa idza, namun, wa di sini kita terjemahkan namun, ya, meskipun secara bahasa dia bermakna dan. Namun idza khalau, apabila mereka bersendirian. Khalwat itu artinya berdua-duaan, bersendirian. Khalau ila syayatinihi, kepada syaitan-syaitan mereka. Syaitan itu, ma'asyiral muslimin, syaitan itu adalah sikap melanggar perintah Allah, sikap bermaksiat menentang Allah. Dan ini terdapat pada jin dan manusia. Makanya ada syaitan manusia sebagaimana ada syaitan jin. Yaitu orang-orang yang bersikap menantang, ya, Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah. Maka siapapun yang bersikap seperti itu, maka dia adalah syaitan, meskipun dia manusia. Meskipun dia manusia.
Meskipun dia bergelar kiai umpamanya, bergelar ustadz, ya. Bergelar ustadz sekalipun bisa menjadi setan. Ya. Mengapa? Ditunjukkan pada sikap penantangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, penantangannya terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sikap itu dia dapat masuk dalam kategori syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim, mereka itu kalau berdua-duaan sudah bergabung bersama dengan setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama dengan kalian. Sesungguhnya kami bersama dengan kalian. Ya, tadi yang kami katakan kepada orang-orang beriman ketika berada di majelis mereka, di pertemuan mereka, bahwa kami juga beriman, itu hanya kamuflase. Itu hanya tipuan. Jadi, nampaklah kemunafikan mereka. Makanya kan, kita katakan bahwasanya ayat ini surah Al-Baqarah, ya, sampai ayat yang keberapa? Ke-20 ya, ya 18 lah. Ya. Itu menceritakan tentang orang-orang munafik. 5 ayat pertama bercerita tentang orang-orang beriman. Sampai ayat ke-5. 6 dan 7 itu bercerita tentang orang-orang kafir. 8, 9 sampai 18. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, 11 ayat bercerita tentang orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang bersikap dua. Berjumpa dengan orang beriman, dia bersikap seperti orang beriman. Dia menyatakan diri sebagai orang beriman. Ketika berjumpa dengan setan-setan mereka, ahli maksiat, mereka juga berubah menjadi ahli maksiat. Sikapnya dua, masyaallah muslim. Tidak konsisten, tidak istiqamah dia, tidak tegak di atas kebenaran. Dia seperti nyiur melambai, kemana angin bertiup ke sana ia condong. Auzubillah. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan tuh penjelasan tentang orang-orang munafik di awal surah Al-Baqarah itu lebih banyak masyaallah muslimin daripada penjelasan tentang orang kafir. Orang kafir itu hanya 2 ayat penjelasannya di awal surah Al-Baqarah. Orang munafik itu sampai ke 11 ayat. Nah, mengapa Allah lebih panjang menjelaskan kemunafikan dan orang-orang munafik di awal surah Al-Baqarah dibandingkan orang kafir? Karena jumlah orang munafik itu lebih banyak daripada orang kafir. Jumlah mereka lebih banyak. Dan bahaya mereka itu 10 kali lipat lebih dahsyat daripada bahaya orang kafir. Itu bahayanya kemunafikan. Nah, daya hancur mereka terhadap agama itu lebih dahsyat berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan bahaya orang-orang kafir terhadap agama. Karena mereka bisa menyelusup jauh ke dalam barisan kaum muslimin. Karena mereka bisa menyelusup jauh ke dalam saf salat orang beriman. Mereka bisa jadi imam malah, bahkan bisa jadi imam orang munafik itu. Orang kafir kan nggak bisa. Ya, orang kafir nggak bisa jadi imam, langsung diusir dia. Tapi orang munafik, dia bisa jadi ustaz, dia bisa jadi kiai, dia bisa jadi imam. Bayangkan, padahal di dalam hatinya bercokol kebencian terhadap syariat agama, permusuhan terhadap syariat agama. Ya. Di dalam hatinya bercokol ejekan terhadap syariat agama. Auzubillah. Makanya penjelasan tentang mereka itu lebih banyak ya di awal surah Al-Baqarah. Kita lanjut, masyaallah. Mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, kami ini cuma ngejek-ngejek mereka. Kalau kami mengatakan kami ini beriman, kami ini gabung sama kalian, itu cuma ejekan doang. Subhanallah. Kami ini pakai sorban, kami ini pakai jilbab, kami ini sholat, itu cuma sekedar ejekan. Bayangkan masyarakat muslimin. Dia mengatakan ucapan keimanan kami ini sebagai ejekan untuk mereka.
sikap beragama kami ini cuma ejekan. Auzubillah. Mengolok-olok dan mengejek-ngejek simbol-simbol keimanan. Itulah ciri orang-orang munafik. Dia menjadikan bahasa-bahasa agama, pengakuan keimanan, serta simbol-simbolnya, syariat-syariatnya sebagai bahan ejekan. Alhamdulillah. Kemudian pada ayat ke-15-nya Allah berfirman, ya, kalau mereka menjadikan itu sebagai bahan ejekan, kita nggak perlu kecewa, kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu minder, apalagi sampai putus asa dan kemudian patah arang dalam berdakwah. Nggak perlu, karena Allah yang balas. Ya, Allah yang balas. Balasannya di dalam dalam ayat yang ke-15. Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang mengejek-ejek mereka. Jadi sikap mereka itu, sikap kemunafikan mereka itu sebenarnya adalah ejekan Allah terhadap mereka. Ya. Jadi itu hanyalah perbuatan yang akan semakin merendahkan mereka. Makanya nanti kan orang munafik itu di dalam neraka berada di bawahnya orang kafir. Nah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dalam surah An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 145. Surah An-Nisa ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu semuanya sejak dari masa Rasulullah yang dikomandoi oleh Allah bin Salul, ya, Ibnu Salul, sampai sekarang, ya, dan sampai hari kiamat, fiddarkil asfali minan nar, mereka akan berada di kerak paling di bawah neraka jahanam. Walan tajida lahum nasira, dan mereka sama sekali tidak akan memperoleh dan mendapatkan satupun penolong. A'udzubillah. Kecuali siapa? Kecuali yang tobat dari kemunafikannya. Orang munafik itu kan susah dikenali, masyarakat muslimin, susah. Mereka sangat rapi bersembunyi, sangat lihai, ya, menghindar. Pakai peci dia, bisa dia lebih berpenampilan malaikat daripada malaikat dari sisi penampilan. Kecuali siapa? Kecuali yang bertaubat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dalam surah An-Nisa pada ayat berikutnya 146. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubat itu kan ada 4 syaratnya kan. Yang pertama, mengakui dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan sebagai dosa dan pelanggaran. Dia mengaku, ya, saya ini memang bodoh, saya ini memang bermaksiat, saya dia mengakui kesalahan. Hanya sekedar mengaku? Enggak. Yang kedua, wa aslahu, dia memperbaiki dirinya. Semua kesalahan-kesalahan yang telah dia akui itu dia tinggalkan. Lalu dia perbaiki. Nah, dengan amal-amal, kalau selama ini dia akui, sebenarnya yang tidak menutup aurat itulah kebodohan.
Dia mengaku diri bodoh. Ya. Cinta Allah. Lalu kemudian dia memperbaiki diri. Yang tadinya tidak menutup aurat menjadi menutup aurat. Yang tadinya tidak menghargai orang-orang yang menutup aurat kembali menghargai orang-orang yang menutup aurat. Memuliakan orang-orang yang menutup. Dan begitulah seterusnya. Wa aslahu, islah, dia melakukan perbaikan. Dia mensolehkan diri. Cukup tidak. Wa'tasamu billah i'tisam, dia berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang telah dia yakini. Prinsip kebenaran itu dia pegang erat. I'tisam. Ya kan? Berarti dia tidak pelin-pelan lagi ma'asyiral muslimin. Ketemu dengan teman-teman lamanya, setan-setan yang selalu mengingkari kebenaran, ya, dia sudah punya prinsip. Dia tidak akan mengatakan lagi, inna ma'akum, kami ini bersama dengan kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya tadi ini cuma molok-molok belaka. Dia sudah punya pendirian, ma'asyiral muslimin, i'tisam billah. Nah, jadi dia sudah dengan i'tisam, dia sudah keluar dari garis kemunafikan. Ya. Kemudian apa lagi? Wa akhlasu dinahum lillah. Yang keempat, syaratnya mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Ikhlas artinya dia pegang prinsip itu tulus karena Allah. Bukti ketulusannya, dia dikasih jabatan, dia diiming-imingi jabatan, dia diiming-imingi uang, dia diiming-imingi peluang usaha, nggak berubah dia masyarakat muslim, nggak berubah. Ya. Tapi kalau ada orang yang berubah hanya karena iming-iming jabatan, ini belum ikhlas dia, belum murni sikapnya tadi itu, sikapnya yang mengakui kesalahannya, sikapnya yang tadi mau berubah, ya. Kalau masih bisa bergeser hanya karena iming-iming jabatan, iming-iming peluang usaha, iming-iming modal, itu berarti dia belum ikhlas, belum tulus hanya kepada Allah. Nanti kan diuji, kan keikhlasan itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita ini akan diuji oleh Allah, benar-benar murni apa enggak? Sebagaimana emas, ma'asyiral muslimin, ketika ia didapatkan di pertama kali di bongkahan batu atau tanah, kan tidak serta-merta emas itu dijadikan perhiasan begitu didapatkan. Tidak, ma'asyiral muslimin. Nanti dia akan menjadikan perhiasan yang dibanggakan oleh seseorang ketika mengenakannya, ketika dia telah melalui proses pembersihan. Sehingga dia menjadi emas murni. Kan disikat, sikatnya bukan sikat pakaian, sikatnya sikat besi. Subhanallah. Dia dicuci bukan dengan air, dia dicuci dengan air keras, sangat amat keras cairan untuk mencuci. Tidak seperti air, tidak pakai sabun, ya, pakai cairan keras. Dia dibersihkan lagi dengan semprotan api, bukan dengan korek api biasa, tapi api yang menyemprot dengan sangat kuat. Itu api yang digunakan untuk memurnikan emas. Semakin baik metode dia untuk dimurnikan, ya, semakin keras cara untuk membersihkan emas, maka semakin murnilah emas itu. Ya. Maka demikianlah iman, ma'asyiral muslimin. Iman itu akan melalui proses ujian. Ya, kalau kita buka surah Al-Ankabut, ya, ayat kedua itu, surah Al-Ankabut. Ayat 1 dan 2 lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nanti ditampilkan ya di layar. Ini tentang bahwa iman itu tidak hanya sekedar diucapkan begitu saja. Ya, lalu kita tidak akan melalui proses ujian yang panjang, yang berat. Ya. Silakan dibuka, Masya Allah. Ya, ada aplikasinya ya. Saya biasanya itu
pengen kalau ada juga teman-teman peserta yang bacakan ya. Ada 27 peserta kita ini, alhamdulillah lumayan banyak. Ya, ada peserta yang baca ya, supaya kita berbagi pahala baca Al-Quran. Nah ini udah ini ditampilin nih. Oh, ini. Nah, ayat 1 dan 2 ya. Nah ini nih, ada yang bisa bacakan untuk kita nih di layar nih, udah ada nih. Silakan masuk ayat ayutraku ayat 10 amanah. Izin Ustaz, apakah bisa saya Ustaz sambil belajar juga? Bagus, silakan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. La yuftanun. La yuftanun. Syukran Ustaz. Lanjut Ki di ayat kedua. Oh iya. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita artikan. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, ma'asyiral muslimin, ini jelas kan? Ya. Bahwasanya keikhlasan kita ketika kita telah menyatakan taubat, mau berubah, memperbaiki diri, beriman, itu pasti akan diuji. Ya. Dalam keimanan itu kan ada pengakuan diri kita sebagai hamba yang penuh dosa. Kalau orang beriman kan selalu mengaku salah, makanya di istighfar. Habis sholat, ucapan orang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum kiri. Padahal baru selesai sholat nih, langsung dia ucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Jadi meskipun kita baru selesai sholat, kita menyadari kita ini masih salah. Ini kan pengakuan bersalah. Kemudian sikap ingin memperbaiki diri, itu adalah sikap beriman. Kemudian ikhlas, tulus dalam melaksanakan itu semuanya. Iman ini akan diuji oleh Allah. Ujiannya macam-macam nanti, masyaallah muslimin. Nah, ujian keimanan itu ada dua secara garis besar ya. Itu disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat ke-35. Surah Al-Anbiya ayat ke-35. Ujian keimanan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan menguji, memberikan cobaan, ujian dengan dua macam, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, ya, dengan ancaman dan iming-iming. Jadi kita kalau sudah beriman, kita akan diancam dulu nih, kita akan diejek-ejek dulu nih, kita akan di macam-macamin, ya, semuanya buruk-buruk. Ya. Kalau masih bertahan dia, diejek-ejek masih bertahan, maka akan datang ujian berikutnya. Apa itu? Al khair, kebaikan-kebaikan. Akan diiming-imingi harta, akan diiming-imingi jabatan, akan dipuji-puji dan seterusnya. Nah, kalau seseorang itu tidak tulus dan tidak ikhlas, nah, di dalam keimanannya, maka dia akan gugur pada salah satu dari dua ujian. Dia akan gugur pada salah satu dari dua ujian. Maka Allah mengatakan, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu." Maka pasti Allah akan mengetahui orang-orang yang jujur. Karena dia akan tetap bertahan istiqamah sampai mati, mempertahankan prinsipnya.
Tidak akan berubah dengan jabatan yang dijanjikan untuknya. Tidak berubah dengan fasilitas, dengan uang, dengan kenikmatan dunia yang diberikan kepadanya. Tidak berubah prinsip itu pada dirinya. Dan pasti Allah tahu nantinya melalui serangkaian ujian itu. Allah tahu nih orang-orang yang berbohong, orang-orang yang dusta, orang-orang yang palsu, ya, keikhlasannya. Nah, adapun yang bertahan ma'asyiral muslimin, sebagaimana dalam surah An-Nisa tadi itu, ayat 146, faulaika ma'al mu'minin, mereka itulah bersama dengan orang-orang beriman. Orang yang ikhlas, orang yang tulus, enggak berubah-berubah, itulah bersama dengan orang-orang beriman. Faulaika ma'al mu'minin. Maka kita berharap ma'asyiral muslimin, ya, semoga Allah memilih kita setelah kita belajar nih, memilih kita menjadi orang-orang yang ikhlas, memilih kita menjadi orang-orang yang tulus, memilih kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengakui setiap kesalahan-kesalahan, ya, kemudian berupaya untuk memperbaiki diri dari setiap kesalahan dan kekeliruan yang ada, sehingga kelak nanti kita akan digabungkan dan dikelompokkan, ya, di dunia dan di akhirat nanti bersama dengan orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan ending manisnya, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman itu ajaran azim, pahala yang demikian besar, ya, balasan yang demikian besar. Balasan yang demikian besar itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat seseorang di dalam mengaplikasikan keimanannya, semakin kuat dia mempertahankan prinsip keimanannya hingga tutup usia, maka semakin tinggilah derajat surga yang akan ia tempati bersama dengan orang-orang beriman di dalamnya. Semoga hal itu menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya, saya kira demikian dulu ma'asyiral muslimin, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih, hanya berapa ayat dari surah Al-Baqarah, yang biasanya kan 5 ayat. Hanya barangkali 3 ayat ya yang kita jelaskan tadi. Semoga dengan 3 ayat ini memberikan inspirasi kebaikan bagi kita insyaallah. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Nah, demikianlah materi dari Ustadz terkait kajian kita hari ini. Kemudian kita mau masuki ke sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi Bapak Ibu serta hadirin yang ingin bertanya, bisa secara langsung ke Ustadz dengan mengaktifkan speakernya, atau bisa dengan menuliskan di chat Zoom, nanti kami akan membacakan ke Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam, ya, tafadhal, silakan. Tentang sunnah dan bid'ah. Ada beberapa saya dengar ceramah Ustaz yang membid'ahkan sesuatu itu berbeda-beda Ustaz. Ada yang dia menganggap sesuatu bid'ah, ada juga yang tidak ternyata akan sesuatu itu. Apa itu sesuai dengan pengetahuan Ustaznya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, barakallahu. Kalau bagusnya itu diberikan contoh ya, yang dikatakan bid'ah itu. Jadi begini, ukuran daripada bid'ah tidaknya sesuatu adalah ketika sesuatu itu sama sekali tidak ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW. Tidak ada sama sekali. Tidak pernah diisyaratkan oleh Rasulullah, baik dengan isyarat diam, ya, baik dengan isyarat diam. Karena diamnya Rasulullah terhadap suatu perkara itu adalah persetujuan. Ya. Maka ketika sesuatu itu telah didiamkan oleh Rasulullah, berarti beliau telah menyetujuinya. Nah, ketika Rasulullah menyetujuinya, maka itu bahagian daripada sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Utamanya dalam perkara-perkara ibadah. Contohnya gini nih. Ya. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj. Pulang nih dari Isra Mi'raj. Maka beliau memanggil Bilal bin Rabah. Ya. Dipanggillah Bilal bin Rabah. Lalu beliau bertanya, ketika diperlihatkan kepadaku surga,
aku mendengarkan langkah-langkah kaki, terompah, bunyi sendal. Lalu aku bertanya kepada Jibril, itu langkah kaki siapa di dalam itu? Itu bunyi sendalnya siapa? Maka malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah bunyi langkah kaki atau bunyi terompah sendal Bilal bin Rabah. Artinya Bilal masih hidup di dunia, tapi langkah kakinya, bunyi sendalnya itu sudah terdengar di dalam surga. Ya. Maka Rasulullah ingin bertanya kepadanya, amalan apa yang engkau lakukan? Jadi Rasulullah nggak tahu amalan apa yang dilakukan oleh Bilal. Maka Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, tentang amalan yang paling aku harapkan dan memasukkan aku ke dalam surga adalah tidaklah aku batal wudhu di siang maupun malam hari, kecuali aku berwudhu dan setelahnya aku sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat setelah wudhu itu kan tidak dilakukan oleh Rasulullah, enggak diperintahkan secara lisan oleh Rasulullah, tapi secara mandiri dilakukan oleh Bilal, dan Bilal mengharapkan bahwa dengan itu dia bisa masuk dalam surga. Amalan ini pun disetujui oleh Rasulullah, disetujui, Rasulullah nggak larang, ya kan? Rasulullah nggak larang. Persetujuan Rasulullah ini menjadi sunnah. Persetujuan Rasulullah terhadap amalan Bilal menjadi sunnah. Nah, sekarang kan Rasulullah udah nggak ada, sudah tidak ada yang bisa menyetujui kita untuk melakukan sesuatu. Maka kita nggak boleh lagi melakukan segala sesuatu secara mandiri, karena kita nggak tahu, sudah tidak tahu apakah Rasulullah setuju atau enggak. Rasulullah udah nggak ada. Ya, maka sekarang nggak bisa kita secara mandiri membuat sesuatu karena tidak ada lagi barometer pengakuan yang dengannya sesuatu itu bisa masuk ke dalam surga. Sudah tidak ada Rasulullah. Pengakuan kita nggak level, nggak diakui. Ya, yang diakui adalah pengakuannya Rasulullah. Nah, ini contoh ya, contoh amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dianjurin sama Rasulullah di masa hidupnya, tapi karena dia mengakuinya, maka bagian daripada sunnah. Salat sunnah wudu menjadi sunnah Rasulullah yang beliau akui dari Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Ya, begitu Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Syukran Ustadz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya ini ada dari salah satu hadirin yang raise hand. Mungkin mau bertanya dari Ibu Santi Irma. Dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan penjelasan Pak Ustadz tadi, bahwa tantangan kita sejak dari zaman Rasul, tantangan untuk menyebarkan syiar Islam itu banyak dan selalu sampai kata-kata yang menyakitkan pun itu selalu kita dengar. Kalau kita lihat realitas sekarang kan masih berlanjut sampai sekarang. Misalnya yang kasus pembakaran Al-Quran, dan misalnya di Indonesia sini banyak sekali kita selalu dengar di sosial media yang selalu menjelek-jelekan atau mengatakan hal yang menyakitkan hati. Nah, langkah kita sebagai orang yang sudah memperoleh ilmu ini, apakah kita seakan-akan itu saya itu ingin membalas, memberikan jawaban, tapi kadang-kadang juga sepertinya kita jawab pun tidak akan ngefek atau yang bagaimana. Nah, apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi fenomena yang terjadi saat ini, entah itu di sosial media, terutama di pertemanan, bahkan di WAG pertemanan kita pun kadang-kadang selalu ada kata-kata yang mengatakan ya kadrun lah, ya apa yang menyerempet-rempet ke hal-hal yang selama ini kita pegang teguh. Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana apa yang kita lakukan sehingga kita konsisten untuk menghindari riba. Karena kadang-kadang kita bekerja entah itu karena gaji kita masuk di sana dan sebagainya, itu menggunakan bank-bank yang memang diharuskan untuk kita memilih di sana, harus di sana lah semua sumber gaji dan apa kita, dan apa yang mesti kita lakukan sehingga kita konsisten terhindar dari riba, dan bagaimana cara kita untuk bisa bertobat sehingga bisa menjalankan hidup dengan tenang dan dengan baik. Itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fiik ya. Syukran kepada Ibu Santi ya telah mengajukan pertanyaannya sangat bagus tentang sikap ya. Bagaimana kita menyikapi kondisi ini? Bahwa realitas penghinaan, sindiran-sindiran menyakitkan yang masih kita saksikan. Itu sunnatullah dari masa ke masa seperti itu. Itu adalah ujian keimanan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dalam dua surah ya, surah Al-Ankabut ayat pertama ayat 1 dan 2, kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35 tadi. Itu konsekuensi ya, mesti kita jalani. Maka sikap kita ma'asyiral muslimin, pertama, kita semakin kuat keyakinan kita bahwa kebenaran itu ada tantangannya. Keimanan itu ada ujiannya. Ya. Tidak mungkin seseorang itu ketika membawa kebenaran, ketika membawa keimanan dengan pengakuan belaka tanpa diuji. Berarti kita pasti akan diuji. Maka sikap kedua adalah kita mesti bersabar dan bertahan. Ya. Orang yang sudah mengetahui, meyakini bahwa dia akan diuji, maka pasti dia akan bersiap. Kayak begini nih, kita di kampus nih, kita udah yakin pekan depan ujian, iya enggak? Pekan depan pasti diuji. Kita status kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kita sudah yakin kita akan diuji. Ya. Dan pekan depan ada ujian, ada informasi ujian. Maka apa yang kita lakukan? Persiapan dong. Ya. Jadi persiap menghadapi ujian supaya kita tidak gagal, ya kan? Kalau kita cuma yakin doang besok ujian tapi nggak ada persiapan, nggak berguna itu keyakinan seperti itu. Maka bersiaplah untuk menghadapi ujian. Apa kesiapannya? Kesiapannya itu namanya sabar. Ya. Di penghujung surah Nun ya, Al-Qalam. Allah mengatakan subhanallah ya fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa matlub. Ya. Maka bersabarlah engkau dengan ketetapan hukum Tuhanmu. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bersabar. Maka persiapkanlah kesabaran itu di dalam diri kita. Karena kita sudah yakin akan mendapatkan gelombang ujian. Persiapkan kesabaran. Nah, kesabaran itu ma'asyiral muslimin, itu akan menguat itu seiring dengan bertambahnya hidayah. Semakin bertambah hidayah, semakin kuat kesabaran seorang. Makin bertambah, makin kuat. Makin bertambah, makin kuat. Berarti kita harus mengupayakan hidayah. Hidayah itu salurannya, sumbernya adalah risalah. Kandungan risalah itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita harus menambah ilmu, pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Maka bertambahlah hidayah. Bertambah hidayah, bertambah kesabaran. Kekuatan kesabaran. Nah, berarti kita harus terus belajar. Mengkaji lebih dalam, lebih jauh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang ketiga yang harus kita upayakan adalah membentuk komunitas orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini sangat membantu kita masyarakat muslimin untuk bertahan menghadapi gelombang ujian. Kalau kita sendiri masyarakat muslimin, habis kita. Sekuat apapun nantinya keimanan kita, kalau kita sendiri, kita akan luntur. Ya, kita akan luntur. Maka banyak perintah dalam Al-Quran dan Sunnah agar kita senantiasa berjamaah. Ya, nanti kita buka dalam surat Ali Imran ya 103. Di situ ada perintah berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah untuk kepada tali agama Allah jami'an secara berjamaah. Membuat komunitas. Nah, banyak ada yang lain. Yang keempat, ya, membaca sejarah orang-orang yang istiqamah dari para nabi, sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama. Semakin dalam kita mempelajari sejarah mereka, maka itu akan memberikan motivasi untuk kita untuk kokoh ya istiqamah. Karena mereka adalah teladan yang terbaik ya dalam istiqamah. Ya itu 4 ya.
Pertanyaan kedua tadi itu tentang subhanallah, kok tiba-tiba tentang apa tadi itu? Bagaimana cara Riba. konsisten? Riba. Jadi Rasulullah sudah menyatakan di dalam hadisnya, sayati 'alan nas zamanun kulluhum ya'kuluna riba. Faman aba nalahu gubaruhu. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah, semua manusia di zaman itu akan makan riba semua. Wah, para sahabat kaget. Ajabi undas ya Rasulullah, apakah semua manusia nanti akan makan riba ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, faman aba nalahu gubaru. Siapa nanti yang enggan memakan riba, maka dia akan kecipratan debu-debu. Nah, di antara debu riba itu adalah ketika gaji masuk di bank riba, bank ribawi. Kita udah teliti nih, ini bunganya nih, kita hindari nih bunganya. Tapi dia nempel di situ, kenalah kita debunya. Ya, usul riba. Di akhir zaman riba itu akan merajalela dan dia akan menguasai dunia. Kalau kita kan tidak ada di antara kita yang tidak pakai uang kertas kan? Para ulama mengatakan itu uang kertas itu riba itu sebenarnya. Itu kan tidak ada nilainya. Pokoknya tertulis itu 100.000. Apakah nilai kertas itu 100.000? Enggak. Buktinya kalau kita bagi dua itu kertas, tag bagi dua, langsung sebelahnya tidak ada nilainya. Yang sebelah berikutnya juga tidak ada nilainya. Bukan berarti setelah dibagi dua, yang satu 50.000, yang sebelahnya 50.000, enggak, langsung tidak ada nilainya. Beda kalau kita menggunakan emas. Emas itu kalau ditumbuk-tumbuk jadi pasir sekalipun, itu tetap ada nilainya. Tidak berubah nilai emas itu. Ya. Sementara uang kertas, nah siapa di antara kita yang tidak pakai uang kertas? Nah, kenalah kita debu-debunya. Ya, maka kita setiap saat bertobatlah kepada Allah. Kita menyadari, ya Allah, bersihkanlah. Kita tidak punya kuasa yang kasihan ini di zaman sekarang ini. Ya, kita hanya menolak saja. Ya, yang riba-riba yang jelas tuh. Kalau utang jangan kasih tambahan bunga, ya kan? Ya. Riba-riba seperti itulah yang jelas-jelas nih. Adapun yang kita tidak mampu, kita hindari seperti uang kertas, seperti yang lainnya, maka kita senantiasa bertobat kepada Allah. Ya Allah, bersihkanlah, saya tidak mampu nih kasihan Allah. Ya, gitu aja. Wallahu taala alam. Ya. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya ini ada dari Pak Muhammad Idris, mungkin akan menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya terkait latar belakang pendidikan untuk menjadi Ustaz. Bagaimana dengan kewajiban kami untuk menyiarkan Islam, sedangkan latar belakang pendidikan kami di Fakultas Teknik yang notabene-nya bukan berbasis Islam. Yang terima kasih. Barakallahu. Moderator kita bisa diulang, saya kurang terputus-putus tadi ini. Tapi Ustaz, kebetulan dari kami juga kedengarannya kurang jelas. Mungkin bisa diulang dari Bapak Muhammad Idris atau bisa di chat. Ya, mungkin jaringan saya kurang jelas kurang baik. Saya mau bertanya terkait latar belakang untuk pendidikan untuk menjadi ustadz. Bagaimana dengan kewajiban kami untuk menyiarkan Islam? Sedangkan latar belakang pendidikan kami di Fakultas Teknik yang notabene-nya bukan berbasis Islam, Ustaz. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, pertanyaan sangat baik. Jadi pada dasarnya, ma'asyarul muslimin, siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun nanti latar belakang pendidikan kita, kewajiban kita sama di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban kita sama. Rasulullah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Pada kewajiban ini kita sama. Ya, mau petani kah dia, mau pejabat kah dia, mau pebisnis kah dia, sama. Menuntut ilmu itu wajib. Ya. Pertanyaannya, ilmu apa? Nah, kita harus menggunakan kaidah di sini nih. Kita harus pakai rumus di sini nih. Nah, rumusnya disebutkan oleh para ulama kita. Mereka mengatakan, idza utliqa al-ilmu fi nusus asy-syar'i fal muradu bihi ilmu ad-din
jika kalimat atau kata ilmu disebutkan secara mutlak, tidak pakai embel-embel, secara menyendiri dia, ilmu aja, di dalam teks syariat, baik Al-Quran maupun Sunnah, maka yang dimaksudkan dari ilmu itu adalah ilmu agama. Maka ilmu agama, ilmu tentang tauhid, kita sama-sama harus menuntutnya. Karena tanpa tauhid, semua amalan kita tidak berguna. Kemudian ilmu tentang tata cara sholat, mulai dari takbir, atau bahkan mulai dari wudhu. Sama, kita harus pelajari itu. Karena tidak mungkinlah kita bisa melaksanakan sholat tanpa wudhu. Dan tidak akan mungkin sah sholat kita setelahnya kalau wudhunya nggak benar. Maka ilmu kita di situ harus sama. Demikian tata cara sholat dan bacaan-bacaannya, kita mesti sama di situ, standar, tidak ada yang berbeda. Nanti kalau kita mau umrah, kita mau haji, sebelum umrah dan haji sama kita. Kita harus sama-sama menuntut ilmunya sebelum kita melaksanakannya. Sama kita di situ. Nah, tinggal nanti setelah kita belajar, ada yang mendalaminya secara spesifik tentang dalil-dalilnya. Dia udah kerjain sesuai dengan standar yang telah dia ketahui, tapi dia nggak hafal dalilnya. Oh, di sini kita boleh berbeda. Ada orang diberikan kemampuan untuk menghafal. Orang-orang yang menghafal inilah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghafal, nanti dia bisa mengajar secara detail. Dia ngajarnya detail, ini dalilnya ya, Al-Quran surah ini, ayat ini hadisnya ya, dia hafal. Anda boleh mengajar. Berarti kalau kita mau mengajar, standar ilmu tadi itu yang kita sama, kita harus bekali dengan dalil, hafalan dalil. Anda harus menghafal. Ya. Nah, kecerdasan kita untuk menghafalkan bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Enggak semua orang mampu. Kemudian itu menghafal dalil itu butuh waktu, ma'asyiral muslimin. Butuh waktu. Gini nih. Standarnya, kalau kita mau menghafal satu ayat yang terdiri dari dua baris, kita mengulang dengan membaca. Membaca itu tidak melihat ke kiri, ke kanan. Dilihat terus ayatnya, itu dibaca dengan metode itu sebanyak 20 kali. Berarti ada waktu kita akan pakai. Lalu setelah itu kita mengulangi bacaan itu tanpa melihat tulisannya, tanpa melihat tutup mata kah, atau tutup mushafnya kah, atau mengalihkan pandangan ke tembok, ke atas, ke bawah, nggak melihat tulisan. Itu dibaca sebanyak 20 kali. Berarti 40 kali, itu butuh durasi waktu. Nah, kita untuk menghafal itu kan berbeda-beda waktunya. Ada yang lenggang, ada yang sempit, ada yang sibuk. Nah, kalau udah kerja jadi pegawai, nggak punya waktu lagi. Ya kan? Makanya, kalau mau menjadi ulama alim, Anda harus korban waktu. Anda harus korban tenaga. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan 6 prinsip yang mesti dipegang erat oleh orang yang mau belajar sampai menghafal sesuatu. Ya kan, kalau tidak dihafal ya udah kita tahu aja kan, caranya takbir begini, baca Al-Fatihah ya itu dihafal. Begini standar kita harus sama. Tapi mengetahui dalil-dalilnya, wah di sini kita berbeda-beda. Tergantung perbedaan kemampuan dan kesanggupan. Standarnya itu ada 6 agar Anda bisa melakukannya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani." Engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan menjelaskan secara terperinci 6 hal itu kepadamu. Lalu beliau mengatakan, zakaun, kecerdasan. Apa ukuran kecerdasan? Yang pertama, seseorang bisa mengingat apa yang telah dia lihat, dia dengarkan, dia baca. Dia ingat. Kemampuan kita berbeda. Ada yang bisa mengingatnya sampai sepekan. Hari ini dia dengar, pekan berikutnya masih dia ingat. Ada yang hari ini disampaikan kepadanya, besok dia lupa. Berarti kecerdasannya berbeda. Tidak bisa dia ingat dalam rentang waktu yang lama. Yang kedua, kecerdasan seseorang itu diukur pada analisa. Kemampuan menganalisa sesuatu.
memahami dan menganalisa. Kita berbeda-beda, ma'asyiral muslimin. Ada yang nggak bisa menganalisa sama sekali. Ya. Nggak punya kemampuan menganalisa sesuatu. Ya, yang begitu-begitu lewat aja dia. Nah, ya kan? Itu standar nih, harus punya kecerdasan. Yang kedua, zakaun wa hirsun. Semangat. Anda harus punya modal semangat. Apa nih ukuran semangat itu? Pertama, semangat itu ma'asyiral muslimin, sikap tubuh. Sikap tubuh, tatapan matanya, ya, kecerahan wajahnya, ya kan? Itu dilihat orang ini bersemangat. Tapi kalau ada orang yang tatapannya loyo, mukanya cemberut, ini orang tidak bersemangat, ini ngantuk. Orang tidak bersemangat. Yang tidak bersemangat ini tidak punya modal untuk menuntut ilmu. Yang belajar ngantuk, loyo. Kemudian gerak tubuh. Gerak tubuh itu bisa mencerminkan semangat. Orang yang lincah bergerak, berpindah dari satu tempat, tidak menunda-nunda dia. Begitu dia mau menulis, langsung dia ambil pulpen, cepat dia ambil, cepat dia tulis. Ini orang yang memiliki semangat. Lalu modal yang ketiga adalah ijtihadun, kesungguhan. Ada orang memiliki semangat, matanya berbinar-binar, wajahnya cerah, gesit sikapnya, tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu dilihat di mana, ma'asyiral muslimin? Kesungguhan itu pada konsistensi. Itu sungguh-sungguh. Orang yang belajar hanya satu kali baca langsung loyo. Dia punya semangat membaca tapi tidak bertahan. Ini tidak sungguh-sungguh, ini cuma sekali baca. Itu orang membaca itu berkali-kali. Ya kan? Orang yang menghafal tuh satu ayat 20 kali. Orang yang semangat, semangat kalau cerita, saya mau menghafal Al-Quran, anak saya mau menghafal Al-Quran, cerita dia semangat. Tapi begitu dia mau praktekkan, baca baru 5 kali, loyo dia. Berarti dia tidak sungguh-sungguh. Kalau dia berhenti pada kali kelima, berarti dia kesungguhannya loyo. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, yang ke sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, bulghatun, pakai biaya. Pakai biaya. Kalau sekarang kita belajar nih, minimal kita harus beli pulsa. Nah, itu kan pakai biaya itu pulsa tuh. Pulsa internet, ya, pakai biaya. Harus ada biaya. Dan sebaik-baik dana yang dikeluarkan oleh seseorang, ya, sebaik-baik dana, biaya yang dikeluarkan oleh seorang adalah ketika ia membiayai, mendanai ilmu. Itu media paling top. Beli mobil nggak keren, tapi kalau Anda membeli ilmu, itu yang keren, itu yang mantap. Karena mobil itu akan rusak, ma'asyiral muslimin. Mobil itu akan rusak, mobil itu akan menabrak, bisa kecelakaan. Tapi kalau ilmu tidak akan rusak, ya kan? Dan ilmu tidak akan membuat Anda tertabrak. Justru ilmu itu akan menghindarkan Anda dari tabrakan, ya? Menabrak kesalahan, pelanggaran, dosa. Ilmu itu akan menghindarkan Anda dari itu semua. Nanti kalau tentang ini ada 10 keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini pembahasannya panjang. Itu biaya. Maka para ulama dahulu, ma'asyiral muslimin, itu membiayai dirinya untuk menuntut ilmu mahal sekali. Ada di antara mereka yang sampai jual rumah pribadi. Jual rumah, ma'asyiral muslimin, untuk membiayai ilmu. Banyak kisah-kisah spektakuler mengagumkan tentang bagaimana para ulama dahulu membiayai dirinya atau anaknya, putranya untuk menuntut ilmu, dan mereka tidak merasa rugi, ya, meskipun habis hartanya untuk itu. Ya, kemudian yang kelima, ya, adalah suhbatu ustazin, bersahabat dengan ustaz, bersahabat dengan guru. Waktu saya umrah kemarin, ma'asyiral muslimin, di tahun 2017 atau 2016. Saya di Madinah melihat Syekh Al-Huwaini, ya, Abu Ishaq Al-Huwaini di Masjid Nabawi. Saya lihat beliau dari kejauhan karena saya selalu mengikuti beliau di YouTube. Beliau kan ahli hadisnya Mesir. Saya lihat, saya gembira sekali. Saya kejar, mau menghampiri, tapi begitu saya dekat, beliau sudah dikelilingi oleh sejumlah pemuda, bawa pulpen, bawa buku.
Setiap beliau berbicara, ada mereka tulis. Saya ingin merapat, tidak bisa. Maka saya bertanya kepada mereka, kalian ini siapa? Mereka mengatakan, kami ini murid-muridnya Syekh dari Mesir. Begitu kami tahu bahwa Syekh itu mau umrah, maka kami itu mencari informasi pesawat apa dia pakai. Baru kami beli tiketnya, yang satu pesawat dengan beliau. Subhanallah, secara mandiri. Mereka tidak disuruh. Itu namanya bersahabat dengan guru. Bersahabat artinya selalu sama. Ya. Selalu nempel dengan ustadznya. Dan berusaha mengambil faidah dari itu. Syarat yang kelima. Terakhir syaratnya adalah tulu zamani. Tulu zamani. Sepanjang masa. Artinya belajar itu ma'asyiral muslimin kan hanya di masa muda, di masa remaja. Sampai tua bangka kita tetap membaca. Imam Ahmad di usia tuanya beliau menghafal sambil menulis. Muridnya atau putranya heran. Ya ayah, Anda kan sudah tua bangka begini. Kenapa Anda masih sibuk menulis, menghafal? Beliau kemudian mengatakan satu kalimat yang dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Ma'al mahbarati ilal mahbarah. Bersama dengan pena ini aku akan ke kuburan. Artinya sepanjang masa kita terus belajar. Tidak ada jeda. Begitulah cara dan metodenya kalau kita mau menghafal, ya, menjadi ulama. Enggak ada berhentinya belajar. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran atas jawaban yang diberikan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Ustadz, masih ada satu orang yang ingin bertanya dari Pak Muhammad Rifai. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Pak Ustadz, adapun pertanyaan saya yaitu adalah bagaimana menyelamatkan diri dari hutang jika sudah terlanjur berhutang dengan konsep yang riba Ustadz? Baik, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat, ya, seseorang itu ingin melepaskan dirinya dari utang. Berarti pertama, dia harus menyadari atau mengakui bahwa dia berutang. Dia tidak boleh lari menyembunyikan diri dari utang. Dia harus senantiasa mengakui kepada tempat orang yang dia berutang. Mas, dia selalu mengingatkan, bukan dia yang diingatkan. Dia harus mengingatkan, Mas, saya masih punya utang ya, sekian utang saya. Semoga Allah membantu saya melunasinya. Besok dia ingatkan lagi, jangan sampai dia yang diingatkan. Itu yang pertama harus dilakukan. Berarti dalam dirinya ada kejujuran, ada ketulusan untuk membayar, mau melunasi utang. Karena dia selalu mengakuinya, bukan dia yang diakui punya utang. Dia yang mengakui. Dan Allah itu bermuamalah dengan kita itu berdasarkan keyakinan kita. Ya. Kita meyakini bahwa kita punya utang dan ingin melunasi utang. Pengen melunasi utang. Itu sikap yang pertama harus dilakukan oleh seseorang. Ada pun orang-orang yang selalu namanya bahasa syariatnya mumatil. Dia lari, dia hapus, dia ganti nomor HP-nya, dia pindah dari kontrakannya. Itu orang yang tidak akan dibantu melunasi utang. Allah tidak akan bantu dia. Dia tidak punya kejujuran dalam hati untuk membayar utang. Diakui aja tidak. Nah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dia harus tunjukkan usaha untuk membayarnya. Dia harus tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah. Ya, maka dia cari usaha. Sekecil apapun, meskipun itu hanya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah dia tunjukkan kepada Allah. Ini usaha saya Allah untuk membayar utang itu. Dia bayar, akhirnya dia telepon. Mas, ini ada kelebihan, ini ada dana saya. 1.000 rupiah. Tolong ya catat ya pelunasan utang saya. Setelah dia selalu ingatkan saudaranya tentang utang diri. Ya kan? Yang ketiga, semua usaha ini yang dua nih di backup dengan doa. Ada doa khusus ma'asyiral muslimin. Kuat doa ini. Siapa yang berusaha ya berdoa terus menerus, setelah dua usaha ini dilakukan, Allah pasti bantu dia.
dengan doa ini. Doanya begini nih. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa. Unzilat Taurati wal Injili wal Qur'an. Na'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhirun bi nasiyati. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-daina waqnina minal faqr. Ujung doanya, permintaannya itu kan dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Diawali dengan pujian yang banyak kepada Allah. Lalu permintaannya satu. Iqdi 'anna ad-daina waqnina minal faqr. Ya Allah, lunasi utang-utangku ya Allah. Lepaskan aku dari hutang-hutang ya Allah. Waqnina minal faqr, dan cukupkanlah aku dari kefakiran ini. Orang fakir tidak bisa bayar hutang. Maka kita minta, ya Allah, cukupkanlah aku dari kefakiran. Kasih kaya saya, ya Allah. Aghnini minal faqr. Kayakan aku, ya Allah, sehingga lepas dari kefakiran. Kalau seseorang telah melakukan 3 hal ini. Pertama, dia selalu mengakui utangnya. Bukan dia yang diingatkan tentang utangnya. Dia kasih tahu saudaranya, Mas, saya punya utang sama Anda. Besok dia bilang lagi, Mas, saya punya utang dengan Anda. Doakan saya, Mas, supaya saya bisa bayar utang. Bukan dia yang lari dari utangnya. Yang kedua, dia tunjukkan bukti, meskipun dengan 1.000 rupiah. Mas, ini uang saya, Mas. Hari ini saya dapat, Mas. Apalagi kalau 100.000, apalagi kalau 1 juta. Nah, itu lebih keren lagi tuh. Begitu dapat uang 1 juta, dia lupa beli HP. Ini kan yang berutang-utang ini, begitu dapat 1 juta, yang dia ingat beli HP. Nah, beli pulsa. Ya, bukan sesuatu yang darurat. Ya, dia tidak mati kelaparan kalau tidak beli HP. Ya. Maka dia tunjukkan 1 juta dia bayar. Baru kemudian dia backup semua usaha itu dengan doa. Di setiap waktu dan di setiap saat. Dengan doa yang tadi nih. Yakinlah, dalam waktu yang singkat orang ini akan dapat menghasilkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran atas jawaban yang diberikan. Mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab kita pada hari ini. Seperti biasa, di akhir kajian ini kami berharap Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiikum. Marilah kita kembali lagi menghadirkan hati kita dengan ketulusan dan keikhlasan kita, mengkonsentrasikan pikiran kita. Di penghujung pertemuan ini, kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar apa yang kita ucapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa. Unzilat Taurati wal Injili wal Qur'an. Na'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyati. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina min al-faqr. Wasrif 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fitan ma dhahara wa ma batan. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aghnina bi halalika an haramik واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran Ustadz, jazakumullah khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan, serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi maupun antusias dalam sesi tanya jawab
pada kajian hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Stefan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam.